kalau kita bicara tahun 2008, subprime mortgage, krisis yang luar biasa itu UMKM di Indonesia itu menjadi tingkat satu untuk penyelamat bangsa. Kali ini enggak, kali ini semuanya kena. Coba ada artikelnya kita kasih lihat. Ribuan toko kelontong terapkan tindakan preventif lawan pandemi. Penggunaan uang kertas juga katanya juga sekarang mulai mau diganti dengan apa namanya barcode dan sebagainya. Nah di depan saya ini ada Henny Susanto. Henny Susanto ini adalah direktur dari SRC. SRC, Oke, singkatan dari? Sampurna Retail Community. Oke, yang bergerak pada Kami sih sebenarnya membina para toko kelontong ini supaya mereka lebih yakin menghadapi tantangan-tantangan di dunia dari dulu bisnisnya. Kita mulai 2008 sebenarnya, Mas. sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Oke. Jadi bukan dadakan sih sebenarnya. Bukan dadakan. Cuman ketika pandeminya terjadi maka strateginya berubah pasti. Iya, kita pasti kita adjust dong ya gitu ya. Betul, betul. Nah, kalau sekarang apa yang dilakukan? Oke, kita ngelihat betapa mereka merasa khawatir lah, seperti tadi Mas Dedi bilang gitu ya. Gimana, apakah harus tutup toko ataukah harus buka, tapi buka dengan segala resiko gitu. Jadi kita secepatnya kita bikin panduan lah, edukasi gimana sih caranya menghadapi masa yang seperti ini gitu. Bukan jaminan, karena terakhir kan at the end mereka juga yang harus melaksanakan Ya, gitu betul, ya. Jadi pasti. kami adalah lebih mengedukasi gimana caranya gitu, supaya yang datang pun lebih nyaman lah untuk belanja gitu ya. Oke. Dan mereka pun nggak terlalu was-was gitu, supaya karena kita yakin harusnya mereka tetap perlu buka untuk penghidupan sehari-hari juga kan ya. Survival ya. Tapi boleh tahu nggak dengan cara contohnya tadi kan saya lihat ada itu kasir plastik. Is that yours? Yes, Oke. kita berikan a kind of like tutorial lah Mas ya gitu. Tutorial. Jadi sebenarnya kita idealnya kita mau bikinin semua, terus kita ship ke semua area yang ada SRC-nya gitu. Karena sekarang kan kita dari Sabang sampai Merauke, Ada berapa itu? 120.000. 120.000. Ini Jadi- tuh toko kelontong seperti apa ya? Tadi kalau saya lihat sebenarnya terlihatnya lebih ke kayak minimarket. Oh oke. Justru itu, jadi mereka sebenarnya berawal dari toko kelontong biasa, toko kelontong tradisional. Kita bina Sampai supaya jadi seperti Yes, itu. Oh, Ya. that's good. jadi kita berikan apa ya, ilmu untuk gimana sih caranya majang produk, pengelompakan produk di toko. Tadinya tuh warung-warung biasa gitu. Iya, yang banyak gantung-gantungan segala itu. Oh, itu? Iya. Jadi seperti itu? Yes. Itu program awalnya. Ya. Oke, sekarang programnya dirubah sedikit, Kita di-adjust sesuaikan, untuk iya. oke. Karena memang nggak bisa kita bilang overnight mereka harus berubah kan gitu ya. Ya. Secara mereka kan juga harus perlu modal untuk juga terus berkembang, karena kita tidak memberikan Bantuan modal. bantuan modal. Oh, Kita tidak? bukan bergerak di situ. Oh, bukan bergerak di Iya, sana. justru kita merasa kalau mereka mengeluarkan modal sendiri, itu sense of belongingnya lebih besar. Daya juang mereka juga akan lebih memperjuangkan, ya saya harus berhasil gitu ya. Yang kita berikan lebih ke panduan, edukasi gitu ya, ilmu-ilmu lah ya. Ya, ya. Lebih ke kail daripada ke ikan gitu ya. Lebih ke kailnya dibandingkan ke ikannya. Oke. Nah, ini katanya menerapkan juga gerakan kita saling menolong. Iya. What is that? Tahun lalu tuh kita sebenarnya memperkenalkan kampanye yang kita sebut pojok lokal. Jadi kita meminta semua toko SRC ini untuk menyediakan satu rak khusus untuk menerima titipan produk-produk UMKM dari sekelilingnya. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang home industry bikin bawang goreng, Bisa bikin taruh di sana. keripik keju, iya bisa taruh di sana, titip gitu ya. Jadi Titip jual. iya, Titip jadi kan tidak memberatkan. Jadi si SRC ini kan juga modalnya juga terbatas lah ya Mas ya. Jadi kalau mau mereka harus beli putus juga itu kan mungkin akan lebih memberatkan, akan Berarti consignment. lebih ke arah consignment. Jadi hari ini kejual 5, besok di drop lagi 5, terima uang gitu ya. Wow, oke, Yes. bagi hasil gitu Betul, ya. betul. Oh, Gitu. oke. Jadi kita mengencourage mereka untuk terima, bantu seperti hal-hal seperti ini. Artinya itu orang-orang yang mungkin produksi rumahan bisa ya? Bisa. Justru itu yang sasaran Itu yang utamanya. sasaran Iya. ibu-ibu yang buat Betul. bawang goreng, Iya, sambal, keripik singkong, keripik sambal. singkong. Betul, betul. Ya. Sebenarnya kan masakan rumahan itu jauh lebih sehat dibandingkan betul. itu. Lebih gitu. fresh Lebih juga ya. fresh, lebih Iya, ini iya, bahan-bahannya gitu. Cuman juga ya. memang tidak terlihat karena promosinya tidak ada, tempat Betul. jualnya tidak Iya, ada. Gitu. iya. Dan nah terkait dengan masa pandemik ini yang tolong menolong tuh jadi semakin berasa nih gitu ya. Jadi kita bilang tolong supaya teman-teman SRC bisa tetap buka ya. Jadi belanjalah ke toko kelontong di sekitar rumah. Ya, jadi gitu. saling membantu ya. Betul. Sekarang gimana? Apakah sekarang SRC juga melakukan sebuah apa namanya pendidikan tentang memindahkan mereka ke online? Kami baru sampai pada the way mereka sourcing produk mereka untuk di toko. Bagaimana mereka belanja online. Karena yang kita tahu toko kelontong ini bisa tiap hari harus tutup toko sejam 2 jam. Restock.
Iya, belanja ke agen karena kan keterbatasan modal. Nah, itu kan kehilangan opportunity untuk jualan. Oh, saya baru tahu tuh. Sehari itu bisa kadang-kadang kalau yang modal kecil-kecil banget tuh bisa 2 kali, Mas. Tapi rata-rata mungkin 2 hari sekali gitu ya. Jadi kita bilang kehilangan kesempatan jualan tuh berapa banyak. Belum terus ngantri di agen lama. Jadi kita bikinin aplikasi untuk mereka bisa pesen online ke toko-toko agen mereka. Ke grosir-grosir yang memang selama ini mereka kenal gitu. Toko grosirnya juga kita edukasi dong gitu ya. Jadi kita kasih bilang ini ada apps, tinggal nunggu pesanan, siapin barangnya, kirim. Kalau nggak punya fasilitas kirim, tinggal janjian mau diambil jam berapa. Jadi cepat. Cepet, nggak usah ngantri gitu. Jadi cepat ya. Nah nanti next stepnya baru mungkin ke konsumennya sih. Konsumennya. Gitu. Ya, Oke, karena memang ada atau tidak adanya COVID itu memang sekarang dunianya sudah mulai berubah. betul. COVID ini kan hanya mempercepat semuanya Iya, menjadi berubah, semuanya menjadi seperti itu. Oke, ada goals terakhirkah buat mereka ini sebenarnya? Sky is the limit. Sky is the limit. Iya, kita pengen mereka saat ini kita mengkampanyekan toko kelontong masa kini. Jadi kita selalu ingetin jangan takut dengan teknologi, terutama digital. Oke. That's why kita perkenalkan mereka dengan aplikasi seperti ini. Oke. Saat ini baru yang ke hulunya, nanti yang ke Nanti ke hilirnya, hilirnya ke baru konsumennya. kita lakukan. Sudah mulai tapi belum secara lebih masif lah. Kita baru ajarkan bagaimana menjaga loyalitas konsumen. Juga dengan aplikasi ini. Dengan aplikasi gitu. itu ya. Iya. Oke, Belinda, thank you. You're awesome. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus ya. With or without COVID, with atau without pandemi, memajukan UMKM di Indonesia pasti akan menjadi salah satu kunci buat memajukan ekonomi di Indonesia lagi nantinya. Amin, amin. Apalagi setelah pandemi ini berakhir, mudah-mudahan UMKM kita berjaya. Saya akan kembali lagi dan setelah ini akan ada tausiah dari Ustadz Ali Nurdin. Lebaran kali